Jadi hematnya bahwa meskipun fasilitas belum lengkap, resmikan saja dulu, nanti baru belakangan diisi fasilitas dan alat kesehatannya lain. Saya pikir mungkin itu yang jadi pertimbangan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salam Bebe. sejahtera untuk kita. Selamat datang Pak Muhammad Mahlin. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah baik Pak Bebe. Baik, sebelum kita mulai obrol, Bapak silakan menyapa dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat teman-teman Pak Bebe dan juga pemirsa sekalian. Sore ini kebetulan saya diundang oleh Pak Bebe untuk ngobrol santai di akun Nusa Tadon di Adonara. Baik, terima kasih Pak Mahlin sudah menyapa. Begini Bapak, terkait pemberitaan di media, salah satu surat kabar soal launching rumah sakit Adonara itu Bapak. Itu di radar NKRI itu apa? Judulnya tentang pejabat bupati resmi meluncing rumah sakit Pratama Adonara meski fasilitas belum lengkap. Begini respon anggota DPRD. Nah, ini dari judul berita ini cukup menggoda untuk kita obrolkan, untuk kita bisa melihat apa respon Bapak mereka sebagai anggota DPR ini secara personal atau secara lembaga. Di pemberitaan ini terkait dengan apa layanan fasilitas yang belum memadai Bapak, meski sudah di launching. Nah, masyarakat Adonara sendiri memang sangat merindukan soal pelayanan kesehatan dengan hadirnya Rumah Sakit Pratama Adonara. Dari pemberitaan ini itu dalam tanda petik itu terkesan agak terburu-buru, artinya pasca di launching itu kan fasilitas alkes dan lain sebagainya itu juga menurut informasi yang disampaikan oleh Bapak sendiri, bahkan Bapak juga hadir di lokasi rumah sakit pada saat launching dan melihatnya banyak yang belum terisi, artinya baik alkes dan lain-lain. Silakan Bapak Mahlin bisa mengobrolkan di podcast akun Nusa Tadon supaya kita di Adonara bisa memperoleh informasi secara langsung dari Bapak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Bebe. Jadi begini teman-teman, berawal dari adanya undangan ke teman-teman anggota, lantas setelah menerima undangan untuk launching Rumah Sakit Pratama Adonara, saya memutuskan untuk datang di lokasi. Tetapi pada saat itu memang saya tidak ikut bergabung di lantai 2 pada saat prosesi seremonial. Saya memilih untuk berputar-putar dari ruang ke ruangan untuk memastikan persiapan ini, karena bayangan saya sebelum saya datang itu, kalau di launching logika masyarakat itu pasti dalam waktu dekat kalau ada pasien pasti dibawa ke Rumah Sakit Pratama Adonara. Dalam konteks itu saya mencoba untuk berputar-putar dan dari ruangan ke ruangan saya akhirnya ketemu beberapa teman yang juga termasuk panitia di penyelenggaraan acara itu. Saya bicara, saya tanya, karena saya juga kebetulan di Komisi C di bidang kesehatan, membidangi langsung itu. Ya, maka saya tanya, lah, Pak, kalau ini kira-kira kekurangan kita pasca launching ini apa saja yang harus dipenuhi ya? Terus dijawab kalau kita masih punya ruangan CSSD
yaitu ruang khusus sterilisasi alat kesehatan. Jadi alat kesehatan itu kalau sebelum kurang digunakan steril, disterilkan dulu gitu. disterilkan dulu. Itu belum ada ya? Ya. Belum ada ruang itu. Belum ada ruang belum itu. ada ruangan itu. Kemudian juga belum ada kamar jenazah. Kemudian ruang laundry juga belum genset yang sewaktu-waktu kalau mati lampu, listriknya padam kan juga butuh. Itu juga ternyata juga belum. Nah, banyak hal yang memang termasuk alkes juga belum begitu memadai. Saya bilang lah, kalau begini nih terus bagaimana ya opini masyarakat besok pasca launching ini. Nah, oleh karena itu maka kita juga ya mengacu pada Permenkes nomor 3 tahun 2020, perubahan dari Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang kualifikasi dan perizinan rumah sakit, ya mau tidak mau kita harus memenuhi standar-standar yang merupakan izin operasionalnya sudah ya Pak? Izin operasional rumah sakit ya? Saya pikir sudah. Karena tidak pasti mungkin ya, di launching kalau izin belum ada operasional. izin. Oh, ya. Nah, menurut saya ya hal-hal itu saya temukan di lapangan, sehingga saya berpikir, aduh, mungkin ya ada pertimbangan-pertimbangan lain dari pemerintah, sehingga ini mungkin di launching dulu untuk bisa penyesuaian-penyesuaian untuk mendatangkan alkes dan juga ruang-ruang yang belum terpenuhi itu, gitu Pak Bebe. Baik, dari sejumlah sarana atau fasilitas yang belum terisi tadi, mungkin dengan pertimbangan pemerintah daerah, teman-teman di DPRD melihatnya seperti apa? Apakah secara politik anggaran, apakah pasca launching ini di 2024 ya tahun anggarannya, apakah memungkinkan ada ketersediaan dukungan anggaran untuk mengisi sarana prasarana yang kurang tadi, Pak? Saya pikir kan Bapak sendiri langsung di Komisi C itu, Pak. Ya, saya pikir ya pemerintah lebih cepat menjemput bola lewat APBN pusat. APBN ya. Karena kalau berharap dari APBD kita, saya kira ya ini sudah 3 tahun Pak. Apa itu, pasca pembangunan rumah sakit pertama ini kan mestinya kan launching tunda. Jadi launching menundanya sudah 3 tahun. Tidak, dibangunnya kan sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun ini. Kemudian launchingnya baru kemarin. Nah, kita sih berharap jangan sampai terlalu berharapnya masyarakat Adonara terhadap aspek kesehatan ini. Ini justru tidak diimbangi dengan persiapan-persiapan yang matang dari pemerintah untuk menjawab kebutuhan kesehatan dari masyarakat di Kepulauan Adonara. Saya kira begitu. Nah, untuk mengisi sarana prasarana tadi, kalau kita mengandalkan dukungan APBN, sementara kita ini tahun politik, tahun pemilu, banyak pembiayaan juga untuk proses pemilu. Apakah teman-teman di DPRD juga bisa memastikan pemerintah daerah untuk komunikasi ke instansi teknis, kementerian teknis dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk bisa mengisi sarana layanan fasilitas kesehatan tadi, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat Adonara itu bisa sesuai dengan standar yang diharapkan, Pak? Saya pikir semua punya kewajiban yang sama untuk berupaya menyelesaikan hal-hal yang belum ada di rumah sakit saat ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Tetapi saya pikir juga kalau melihat keterbatasan kemampuan keuangan daerah saat ini, maka saya pikir ya di DPRD ya kita lihat di anggaran di 2024 besok ini baru mau dibahas nih, sedang dibahas lewat KUA PPAS. Tetapi melihat banyaknya kebutuhan yang belum ini, maka satu-satunya jalan terbaik adalah melakukan komunikasi dengan pusat. Karena di Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan, kewajiban pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk punya kewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk melayani kesehatan warga. Nah, terkait pasti seputar upaya untuk menggalang dukungan anggaran dari tingkat pusat, itu kan juga butuh komunikasi, lobby, jejaring.
Nah, sejauh mana inisiatif teman-teman di DPR, nah Pak Malin sebagai anggota DPR aktif dari fraksi PKB, apakah gagasan ini juga secara fraksi di DPRD Kabupaten Flores Timur, khususnya fraksi PKB, juga mendorong ini, Pak? Kalau soal dorongan untuk mensukseskan fasilitas rumah sakit pertama, saya pikir semua fraksi berjuang. Berjuang gitu. Tetapi ini kan soal intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dan juga terhadap lembaga. Ya. Lah kalau ke pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah memberikan ruang cukup pada lembaga lewat masing-masing fraksi, saya pikir itu welcome saja, Pak. Semua teman-teman siap untuk melakukan lobby-lobby komunikasi ke pusat untuk bagaimana memperhatikan Rumah Sakit Pratama Adonara. Tapi kan sekali lagi ini kan ranahnya ranah eksekusi anggaran ada pada pemerintah, Pak, bukan di DPRD. Ya, tapi teman-teman melalui jejaringan untuk bisa mengkomunikasi, karena ada hampir setiap kementerian teknis di sana juga banyak diisi oleh teman-teman parpol juga, sehingga ruang komunikasi itu sangat dimungkinkan bahwa secara domainnya teman-teman Pemda yang juga bisa berinisiatif untuk menyukseskan itu. Kalau soal ini kan bicara soal proposal permohonan, dan kalau DPRD diminta secara kelembagaan pasti teman-teman siap. Tetapi kalau kita tidak diminta misalnya, kemudian tiba-tiba kita dengar bahwa pemerintah sudah ke A, ke Kementerian B, ke Kementerian C, tetapi kan DPRD kan juga tidak diajak bicara terkait dengan misalnya, ayo kita berangkat bareng yuk ketemu dengan komisi ini atau di Senayan atau kita ke kementerian ini, kan juga kita hampir merasa tidak pernah. Orang Jawa bilang ya kurang diwongke atau gimana. Begitu, Pak. Nah, soal layanan rumah sakit ini, salah satu sumber PAD kita di Flores Timur itu jasa kesehatan melalui rumah sakit di Larantuka itu punya kontribusi PAD yang cukup tinggi. Kemudian hadirnya Rumah Sakit Pratama di Adonara, apakah ada potensi menggerus sumber PAD kita secara kabupaten, Pak? Kontribusi rumah sakit terhadap PAD kita cukup signifikan. Pak, PAD Flotim ini yang nyumbang terbesar dari rumah sakit. Rumah sakit. Dan juga kedua Dinkes. Nah, itu tadi, Pak, dengan hadirnya Rumah Sakit Pratama Adonara, sementara dan sarana alat kesehatan juga belum memadai, apakah dimungkinkan pasien tetap dirujuk lagi ke Larantuka, sementara kondisi rumah sakit yang diharapkan itu bisa beroperasi untuk pelayanan lebih maksimal? Begini, Pak, ini menurut saya per hari ini, per minggu ini, pelayanan kesehatan di Flores Timur sudah pada titik nadir terendah. Saya baru kemarin siang itu ke rumah sakit RSD Herman Fernandes. Dari pasien bayi, anak sampai dengan dewasa ini sudah harus dirujuk. Kalau operasi harus dirujuk ke Maumere, Pak. Karena memang ini rumah sakit kita saat ini sudah tidak bisa diharapkan. Karena memang ada 2 ruang radiologi dan juga ruang farmasi. Itu sampai sekarang rusak parah, Pak. Jadi kalau orang mau operasi kan harus difoto dulu, di scan dulu, dan ruang radiologi untuk memastikan jenis penyakit pasien ini tidak berfungsi saat ini. Oh begitu ya. Dan saya kemarin lihat beberapa pasien dari di UGD pun, ya saya pikir menumpuk kayak orang nunggu kapal laut berangkat ke Jawa. Kemudian di ruang radiologi tidak berfungsi. Dan saya heran sekali kok begini. Akhirnya pasien yang harusnya bisa dioperasi di Larantuka harus dirujuk ke Maumere akibat dari 2 ruang radiologi dan ruang farmasi itu tidak berfungsi sampai saat ini. Nah, itu di Rumah Sakit Larantuka sendiri. Rumah Sakit Larantuka. Nah, kalau di Rumah Sakit Adonara pasca di launching ini, kalau dalam 1-2 bulan sarana layanan, fasilitas alkes dan lain sebagainya seperti yang Bapak sebutkan di awal tadi, termasuk ruang sterilisasi,
Kalau itu belum ada, menurut Bapak bagaimana? Pelayanan kesehatan apa tetap berjalan seadanya atau tunggu sampai terisi dulu, Pak? Mungkin seadanya, mungkin bisa di backup dari puskesmas Babaran, puskesmas terdekat. Puskesmas terdekat. Mungkin ya aspek pelayanan sekali lagi mungkin ya. Tetap bisa dilayani, tetapi dengan alkes yang ada dan sudah pasti ya dibantu dan di backup oleh puskesmas terdekat dengan rumah sakit, salah satunya puskesmas Babaran. Saya kira itu alatnya. Dari kondisi yang Bapak gambarkan tadi, bagaimana dengan ketersediaan tenaga medis? Jumlah tenaga medis untuk kebutuhan rumah sakit sekelas rumah sakit Pratama itu, Pak. Itu tipe apa, Pak, rumah sakit? Tipe D. Nah, itu apakah ketersediaan tenaga layanan medis juga sudah memenuhi atau perlu rekrutmen lagi? Saya pikir sebelum launching beberapa bulan lalu itu sudah ada rekrutmen dari PNS yang sudah ada di puskesmas itu. Mungkin teman-teman nakes yang asli di Adonara, kemudian ada niat untuk pulang tinggal di sini, ya sekarang dimutasi ke sini. Saya kira cara yang ditempuh itu ya mungkin memutasi. Jadi anak-anak Adonara yang bertugas di puskesmas di luar Adonara ditarik kembali untuk mengabdi di rumah sakit Adonara untuk pelayanan di rumah sakit Adonara sendiri, begitu, Pak? Ya, sementara seperti itu. Sementara itu, sehingga SDM-nya, seluruh tenaga nakesnya dari putra-putri Adonara yang saat ini menyebar di beberapa puskesmas Kabupaten Flores Timur. Nah, itu soal tenaga. Jika dalam pelayanan nanti ketersediaan tenaga masih kurang juga, apakah teman-teman di DPRD juga bisa mendorong adanya formasi tenaga kesehatan, meskipun domain, tapi teman-teman secara political will bisa mendukung itu untuk supaya pelayanan rumah sakit di Adonara dengan jumlah penduduk yang cukup banyak ini itu bisa menjadi lebih memadai, Pak. Ruang itu ada pasti ya. Intinya itu pelayanan kesehatan lebih dimaksimalkan. Ya. Nah, terkait dengan sumber daya manusianya, saya pikir yang sangat paham adalah Dinas Kesehatan. OPD teknis. Berapa kebutuhan tenaga di ruang mana, di bidang mana, itu kan kita tidak begitu paham aspek teknis ya. Tetapi soal jumlah kebutuhan itu saya kira kalaupun nanti kekurangan tenaga misalnya, itu pasti OPD teknis sudah pasti tahu kekurangannya ini dan tambah sekian. Dan saya pikir untuk saat ini mereka pasti ngambil dari tenaga-tenaga yang mungkin berkeinginan untuk pindah ke kampung halaman. Saya pikir begitu. Pada waktu launching kemarin itu Bapak juga hadir ya? Pimpinan Dewan lengkap hadir atau bagaimana? Atau perwakilan di teman-teman yang diwakilkan saja itu Pak Malhin dan teman-teman? Saya hadir ketemu teman-teman, tetapi saya sekali lagi tidak ikut acara seremonial di atas. Ikut seremonial ya? Saya cuma putar-putar dari satu ruangan ke ruangan lain untuk memastikan persiapan itu, karena saya membayangkan ini habis di launching pasti besok lusa orang pasti nanya, dan betul ini sudah bisa dipakai atau belum. Ya saya bilang ya dipakai, tetapi seadanya, yang penting launching dulu, kira-kira begitu. Kemudian kehadiran teman-teman, ya saya pikir saya ketemu beberapa teman anggota lah yang hadir di sana waktu ikut acara seremonial di sana, ikut foto-foto bareng juga. Bagaimana Bapak melihat antusiasme masyarakat yang ikut hadir di acara launching itu? Masyarakat saya pikir cukup semangat, karena saya bisa memahami bahwa betapa rindunya masyarakat Adonara untuk sebuah rumah sakit yang memadai dan layak untuk bisa melayani kebutuhan masyarakat satu pulau Adonara ini. Bahkan juga mungkin ke depan, mungkin jarak yang paling dekat dengan Adonara ya mungkin Solor ini juga beberapa desa yang berhadapan. Saya pikir begitu. Dari ekspektasi masyarakat yang Bapak lihat secara langsung cukup tinggi begitu, kemudian dihadapkan dengan misalnya ada pasien yang butuh pelayanan di sana, ternyata
layanan sarana alkes dan sebagainya seperti yang Bapak gambarkan belum memadai, itu apakah tidak membuat opini masyarakat menjadi terbalik, Pak? Gitu. Saya pikir pemerintah juga bisa menjelaskanlah ke masyarakat bahwa ini dilakukan launching ini untuk ada strategi ini juga harus bisa dijelaskan. Saya tidak tahu aspek teknisnya, tetapi saya pikir harus dijelaskan biar masyarakat punya pemahaman sama. Kekhawatiran kita ya seperti tadi saya bilang, kalau ini sudah tahu sudah launching, kemudian tiba-tiba ada yang mengalami sakit, kemudian mau dibawa ke rumah sakit, ya saya kira butuh pelayanan di sana ternyata tidak mau. Mungkin menurut saya menggunakan alkes yang ada di puskesmas Mewerang. Saya pikir begitu. Jadi situasinya agak sedikit berbeda ya Pak, bahwa pasca di launching tapi sarana prasarana belum memadai, dan itu kalau misalnya kita buat timeline-nya semacam kira-kira kapan itu bisa terisi? Kalau ini pertanyaannya bisa menjawab pemerintah. Ya. Sebagai eksekutor di lapangan. Nah, kita kan dari aspek-aspek kebijakan, pemahaman kita mestinya semuanya sudah mestinya. Tetapi kan fakta di lapangan seperti itu. Sekali lagi saya waktu itu kenapa harus muter-muter, karena mestinya kan prosesi launching itu juga pemerintah juga harus, para pihak juga berjalan dari ruang ke ruang menunjukkan ke teman-teman media, ini ruang ini ruang ini nanti ini begini untuk ini, kan juga tidak dilakukan. Bahwa pertanyaan tadi memang idealnya ke pemerintah yang menjawab, tapi teman-teman di DPD punya fungsi pengawasan. Ya. Artinya dengan Bapak kan melihat langsung, melihat di fisik rumah sakitnya langsung, sehingga fungsi pengawasan teman-teman di DPR yang melekat itu bisa menjadi bahan masukan yang berharga, Bapak. Oh iya Pak, itu bagus. Tetapi begini, salah satu hal yang harus kita benahi adalah kesadaran masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Ya, kita punya kewenangan controlling, budgeting, juga legislasi. Iya, kita paham. Tetapi kan sepanjang tidak ada pengaduan misalnya, kemudian ini kan ini dua pemahaman antara pemerintah dan juga lembaga nih. Kalau mungkin bagi pemerintah dan lembaga, kalau tidak nyaman-nyaman saja ya dianggap baik-baik saja adanya, karena tidak ada pengaduan dan juga bahkan tidak ada gejolak. Bagi pemerintah dan lembaga ya mungkin pasca diresmikan kemarin memang di seputaran di Adonara sini tidak ada masalah, bahkan sudah nerima atau apalah itu kan. Nanti kalau kita DPRD dengan kemenangan kita, kalau kita lakukan kontrol nanti dibilangnya mengada-ngada. Ini menjelang musim politik dan lain-lain. Padahal kalau mestinya kan masyarakat harus punya keberanian untuk mengadu ke lembaga ketika ini misalnya tidak memuaskan misalnya. Kalau Bapak sudah melihat langsung kan tidak perlu tunggu ada aduan dulu tuh, Pak. Saya melihat itu, tetapi kan pemerintah juga pasti punya jawaban-jawaban dalam pandangan tata cara pandang pemerintah, bahwa mungkin ini kita launching dulu karena kita punya deadline ini juga bisa biar ada kepedulian dari pemerintah pusat, karena kita punya keterbatasan KKD, kemampuan keuangan daerah dan lain-lain. Nah itu kan pertimbangan teknis dari pemerintah. Nah kalau saya melihat seperti itu, maka saya sampaikan saja bahwa ya saya sih melihatnya ya berharap supaya kekurangan yang belum ada ini sesuai dengan Permenkes ya kalau bisa dipenuhi lah. Kita aspek kebijakan saja. Jadi hematnya bahwa meskipun fasilitas belum lengkap, resmikan saja dulu, nanti baru belakangan diisi fasilitas dan alat kesehatannya lain. Saya pikir mungkin itu yang jadi pertimbangan pemerintah, karena posisi kita cuma diundang untuk menghadiri agenda launching itu. Oke. Di momen launching memang Bapak mereka diundang, tetapi dalam proses upaya membangun rumah sakit Adonara ini kan dari
aspek pemerintahan daerah, teman-teman DPR dan pemerintah daerah sendiri tentu terlibat secara aktif untuk sama-sama. Jadi mungkin Bapak bisa menggambarkan sedikit sumber anggaran pembangunan itu didukung dari mana, APBD 1 atau APBD 2 atau APBN, dan upaya mulainya berdirinya rumah sakit ini kapan. Meski Bapak hadir jadi anggota dewan pada tahun 2019 ya, periode sebelumnya, bahwa sebelumnya sudah ada upaya. Paling tidak informasi tentang pembangunan rumah sakit Adonara di tingkat DPRD lembaga, apalagi Bapak langsung di Komisi C yang bidang ini, bisa memberikan informasi itu juga. Kalau kita, kalau tidak salah 2 kali melakukan kunjungan ke rumah sakit ini. Waktu itu di tahun 2022. Berarti tahun yang lalu Pak ya? Itu memang juga, situasinya sih karena sudah selesai terbangun tetapi belum terpakai. Sehingga ya rumput-rumput, ilalangnya biasalah banyak begitu. Kemudian kita sempat memastikan di ruang rawat inap waktu itu. Kita tanya ini ruang apa, ruang rawat inap. Sengnya bocor, kemudian kabel-kabel listrik juga pasangnya terbengkalai. Dan kita rekomendasikan ke kantor, ke pemerintah untuk dibenahi itu. Dan sampai sekarang kita juga belum tahu pasca launching ini apakah itu sudah diperbaiki atau belum. Tetapi faktanya kita ini sudah di launching, anggaplah sudah selesai semua. Anggaplah begitu. Nah, apalagi ini musim hujan nih. Nah, kita lihat kalaupun kemarin itu misalnya temuan-temuan kita itu diperbaiki, mestinya sudah tidak ada masalah. Tapi kalau foto yang ini digambar ini memang terkini kemarin itu atau itu ya di ruang rawat inap waktu saat ini. Tetapi pasca itu saya lihat sorenya tuh barang-barangnya langsung diangkat tuh, kayak papan-papan semua itu langsung diangkat sorenya. Saya masih gitu diangkat. Tapi saya sudah foto. Ya, terakhir Pak ini. Ya. Ini soal fasilitas memang ya, kalau kita lihat beritanya ini memang agak sedikit kontradiktif gitu Pak. Di mana-mana orang launching itu kan pasca launching langsung operasional untuk kebutuhan pelayanan yang lebih memadai. Kira-kira Bapak anggota dewan yang terhormat ini mau sampaikan apa nih soal rumah sakit Adonara ini Pak? Kalau saya sih punya harapan besar itu adalah ya pemerintah jemput bola untuk menyelesaikan kekurangan yang belum ada ini. Janganlah misalnya ini aspek kesehatan penting Pak. Ini kan penting di mana-mana terkait dengan peresmian ini, launching sana, peresmian itu, infrastruktur, bangunan fisik Pak. Tetapi aspek kesehatan saya kira hari ini sangat fatal Pak. Masalah rumah sakit kan Larantuka itu satu-satunya pemilik CT scan di ruang radiologi. Saya tidak bisa lah. Adonara juga begini terus, bagaimana melayani kesehatan pasien-pasien kita yang menderita sakit Pak. Makanya menurut saya pemerintah ya hentikan dulu lah hal-hal sifat yang bagaimana sifatnya bagaimana? Ya sifatnya ya bisa lah, tetapi menurut saya pedulilah terhadap aspek kesehatan ini, termasuk rumah sakit per hari ini masih ini tumpukan pasien di sana yang harus dirujuk ke pemerintah setiap hari selalu ada tuh Pak. Karena rumah sakit menurut informasi dokter ahli bedah siap bisa operasi, tetapi alat untuk foto di ruang radiologi itu karena rusak. Jadi sumber daya manusianya ada, tapi alat prasarana tidak mendukung begitu. Iya, jadi ya janganlah terlalu banyak seremonial, tetapi aspek perhatian terhadap kesehatan masyarakat, termasuk pendidikan anak-anak sekolah yang kurang mampu begitu juga, ya jangan sampai diabaikan lah oleh pemerintah. Saya pikir begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Malin sudah banyak memberikan informasi sedikit terkait tentang launchingnya rumah sakit Adonara dengan segala seremoninya. Dan saya satu Pak, saran saya pemerintah diundang juga lah begini untuk bisa menjelaskan, karena pemerintah yang paling tahu hal-hal teknis begini. Ya,
Dan saya mengundang Bapak Malin ini juga berangkat dari pemberitaan di media ini, dan ini yang menggoda kita untuk mengajak Bapak untuk ngobrol di sini. Ngobrolnya ringan, santai, tapi berisi toh Pak. Sehingga pesan terakhir Bapak tadi untuk teman-teman di Pemda, nanti bisa kita juga mengajak untuk mengobrol lebih lanjut lagi. Closing terakhir Pak, harapannya untuk pemerintah daerah terhadap pelayanan kesehatan di Adonara Pak? Saya kira gini Pak, rumah sakit pertama ini kan izin berdirinya khusus di daerah tertinggal dan di daerah kepulauan. Makanya Adonara ini pertama di Flores Timur, yang kedua rencananya di Solo. Saya berharap supaya nanti di 2024 proses pembangunan rumah sakit pertama di Solor besok itu juga jangan sampai kejadian yang menimpa Adonara ini terulang di Solor lah. Mudah-mudahan jangan tidak, sampai kesalahan itu dianggap hal yang biasa bagi pemerintah. Itu saran saya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Malin, anggota DPRD fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Flores Timur, sudah banyak memberikan informasi. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di episode obrolan yang akan datang Pak. Terima kasih. Siap. Oke.